Oke, welcome back Sobat Cuan di Peluang Makro News. Nah, ini kita udah yang ke-11 kalinya ya, atau yang kedua nih di tahun ini ya. Jadi, saya nggak sendiri tentunya. Di sini juga udah ada Bro Jason. Halo Bro Jason. Halo Bro Kevin. Ya, oke. Bro Jason udah tergabung dengan Hybrid ya, sama kita. Dan kita akan mengawali Peluang Makro News hari ini dengan tema yang cukup menarik ya. Kita akan membahas salah satu komoditas yang lagi happening. Ya, dimana kalau teman-teman ketahui, komoditas itu namanya adalah copper ya, atau kita bisa sebut di Indonesia kan tembaga gitu ya, sebagai salah satu komoditas yang lumayan terpakai juga ya, terutama untuk elektrifikasi dan juga untuk teman-teman untuk pembangkit listrik teman-teman di rumah. Nah, itu biasa pakai copper. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah karena apakah copper ini bisa menjadi the next gold nih ya teman-teman, karena kita tahu ya teman-teman, gold itu di minggu ini sudah cetak rekor baru lagi ya. Di minggu ini 4.640 tepatnya, di hari Rabu malam. Itu adalah rekor tertinggi sepanjang masa. Terus juga silver juga udah sentuh all time high lagi. Jadi banyak sekali komoditas-komoditas yang all time high ini teman-teman. Nah, sementara copper masih cenderung kenaikannya belum signifikan terhadap gold maupun juga silver. Nah, itu kita akan lebih bahas lebih lanjut dengan Bro Jason. Apakah copper atau tembaga ini bisa menyusul rally-nya gold dan juga silver, atau tetap di gold dan silver saja gitu ya market yang mengapresiasinya, apakah di situ aja atau mulai berpindah ke copper gold. Tapi sebelum itu kita akan weekly recap sedikit ya, apa yang terjadi di pasar di minggu ini. Oke, teman-teman, pertama Bitcoin akhirnya sentuh all time high baru ya, ini dari pasar kripto ya di tahun ini, dan juga tertinggi sejak November ya. Karena kita tahu teman-teman, waktu itu November sempat crash ya, dan juga diawali dari pernyataan Trump yang tahun lalu akhirnya tiba-tiba bikin tarif lagi baru, mengancam China dengan tarif dan juga negara-negara lain dengan tarifnya. Akhirnya membuat Bitcoin kembali terkoreksi. Waktu itu sempat dari 120.000 ke 80.000. Tapi akhirnya sekarang Bitcoin berhasil break ya, balik lagi ke level 97.924 malah kemarin. Sudah mau dekat level psikologi 100.000 lagi nih. Apakah nanti akan tercapai? Kita lihat ya teman-teman. Kemudian geopolitik juga lagi panas ya teman-teman, terutama di Iran. Kalau teman-teman tahu, lagi ada demonstrasi besar-besaran, juga banyak orang yang meninggal. Ini akhirnya Iran pun siap sedia ya, siaga. Mereka menutup dia punya airspace, jadi cuma penerbangan yang diizinkan saja yang bisa keluar masuk dari bandaranya Iran. Jadi ini udah tanda-tanda sign Iran sudah mengantisipasi adanya ketegangan atau tensi yang lebih tinggi lagi, ataupun nanti menyebabkan mungkin intervensi dari US. Jadi sudah di antisipasi dari sekarang oleh Iran. Nah, teman-teman, di minggu ini ya Bitcoin menguat satu pekan sebanyak 7% ya. Jadi ini lumayan kenaikannya. Juga kemarin BTC udah mulai inflow lagi dari ETF-nya, pasar institusinya. Ethereum pun juga mirip ya, naik 7,17% seminggu terakhir. Disusul juga dengan kripto-kripto lainnya gitu ya, tentunya yang berkorelasi dengan Bitcoin ya, maupun juga altcoin juga ada yang ikutan rally juga seminggu terakhir ini, menyusul Bitcoin yang sentuh rekor tertinggi baru ya. Di situ juga ada Solana yang naik 7,17%. Ya, juga ada Tron, juga ada Dogecoin dan lain-lain yang ikut menguat imbas dari Bitcoin yang ikut menguat ya di tengah tensi geopolitik ini. Nah, kemudian dari pasar saham Amerika, ya dari pasar saham Amerika kita melihat adanya sedikit koreksi ya, adanya koreksi di sektor teknologi ya teman-teman, di mana di situ Microsoft, Nvidia maupun Amazon dalam seminggu terakhir ini terkoreksi ya, cukup lumayan 2-4%. Juga dari sektor finansial teman-teman, lumayan terkoreksinya ya, baik JP Morgan, Visa,
Mastercard gitu ya, Bank of America dan yang lain, itu imbas dari minggu ini kan mereka melaporkan kinerja keuangan mereka, earnings ya. Earnings dari sektor finansial ini mereka kasih outlook yang masih agak abu-abu dan juga masih kasih outlook yang sedikit gak optimis ya. Jadi akhirnya dari sektor keuangan finansial mengalami koreksi. Nah, kemudian sektor yang meningkat apa saja teman-teman? Yang pertama ada dari sektor consumer meningkat ya teman-teman. Ya, di situ ada Walmart, Coca-Cola, Pepsi dan lain-lain, itu menghijau ya sektornya, hampir seluruhnya mengalami penguatan. Kemudian dari sektor real estate juga menguat karena Donald Trump akhirnya membeli mortgage bond ya teman-teman. Dia membeli sebesar 200 billion dolar. Nah, ini dengan adanya pembelian tersebut, mortgage rate itu diharapkan bisa turun sehingga bisa memicu demand ataupun peningkatan demand dari pembelian rumah. Akhirnya sektor real estate juga menguat imbas dari intervensi pemerintahan Donald Trump. Kemudian dari sektor energi ya, nah ini yang tadi yang sudah kita sebut, dari sektor energi maupun juga dari sektor komoditas mengalami penguatan ya, baik saham-saham yang sektornya minyak atau oil itu mengalami penguatan yang signifikan, imbas juga dari konflik antara US dan Venezuela ya, di mana Trump akhirnya secara sepihak klaim bahwa Venezuela lahan minyaknya dikuasai oleh AS sehingga bisa membuat beberapa perusahaan dari Amerika akhirnya bisa investasi ke AS dan juga lagi-lagi negosiasi dengan pemerintahan sementara Venezuela ya, yaitu Delcy Rodriguez yang menggantikan Maduro. Nah, itu terjadi negosiasi antara Delcy Rodriguez dan juga Trump, akhirnya yang menyebabkan saham-saham yang sektor minyak juga mengalami keuntungan. Dan juga tentunya sektor materials karena harga-harga komoditas pada menguat, semuanya juga ikutan menguat ya teman-teman ya, baik saham-saham yang dari tambang emas seperti Newmont dan yang lain-lain, dan juga maupun copper dan juga silver. Nah, ini untuk makronya. Dari segi makro yang harus kita perhatikan di minggu depan, tentunya ada rilis nanti GDP daripada US. Kemudian juga akan rilis PCE ya. Di sini inflasi juga perlu kita pedulikan karena PCE adalah inflasi yang memang menjadi acuannya The Fed ya, PCE, untuk menentukan proyeksi suku bunga. Nah, kemudian juga di sini kita harus lihat PMI juga ya, dari manufacturing PMI maupun services PMI ya. Kalau misalnya menguat menunjukkan tanda-tanda ekonomi kuat, dampaknya bisa positif untuk market. Nah, kita langsung saja nih ke pembahasan kita ya, yaitu copper. Apakah bisa menjadi the next gold apa enggak? Nah, ini juga ada Bro Jason. Nah, di minggu ini kan juga udah ada rebalancing dari Bloomberg Commodity Index ya Bro Jason ya. Kita tahu bahwa gold sudah akhirnya nyampe capnya ya, di cap 15% ya. Dan ini kira-kira dampaknya apa nih Bro Jason? Apakah flow bisa mengalir atau bagaimana nih Bro Jason? Ini dari pandangan Bro Jason Ya, tentang rebalancing memang ini. per hari ini, ya per hari ini video ini direkod, Bro Kevin, kita sedang Ya, mengalami rebalancing Bloomberg Commodity Index ya. Dan memang salah gua aset yang kena underweight paling besar adalah gold, karena gold sudah menyentuh capnya di atas 15%, dan juga ya, silver, bobotnya juga sudah naik sangat pesat. Jadi di komposisi sekarang rebalancing yang terjadi adalah gold dan silver itu mengalami underweight yang cukup besar, dan yang paling banyak kenaikannya secara inflow salah satunya adalah copper. Dan sebenarnya di luar dari mekanisme pasar Bloomberg Commodity Index ini, kalau kita lihat secara teknikal, memang kalau kita tarik dalam 2 tahun ke belakang, kita bisa melihat sebuah pola yang cukup clear ya. Pertama, goldnya all time high duluan sebagai leading indicator, gak lama kemudian silver yang mengikuti, dan akhirnya nggak lama kemudian coppernya juga all time high belum lama ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini semacam kayak juara 1, juara 2, juara 3 saling kejar-kejaran. Dan itu yang kita lihat di pasar ya, secara teknikal dan juga secara mekanisme pasar melalui Bloomberg Commodity Index, dan mungkin cukup banyak fund-fund global dan asing yang punya mandat investasi pasif mengikuti Bloomberg Commodity Index, tentunya akan mengikuti mekanisme ini. Nah, ini sudah berjalan dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 15 Januari, yang mana hari ini adalah ketika dikabarkan videonya adalah hari terakhir ya. Jadi ya
mungkin kita bisa memperhatikan copper. Dan copper menariknya Bro Kevin, selama ini kan Yes. copper ini dianggap sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Kita bilangnya dokter Ya, copper. Dan biasanya kenapa dibilang proksi? Karena selama ini copper itu dipakai bahan bakunya sebagai mesin-mesin pabrik, ya kan, mesin pabrik banyak iya, menggunakan tembaga, salah satu bahan utama yang dipakai di banyak negara. Cuma sekarang nih, kalau kita lihat secara garis besar, kurang lebih ada tiga mega trend yang menurut saya akan membuat copper ini bisa dibilang masuk ke super cycle. Kenapa? Karena kita mesti tahu untuk sebuah tambang tembaga dibuka baru atau meningkatkan supply, itu butuh waktu kurang lebih 25 tahun. Paling cepat yes. 20 tahun sampai 25 tahun karena ada banyak approval regulasi, ada AMDAL, analisa lingkungan dan lain-lain. Jadi buku 20 sampai 25 tahun. Sedangkan kita bisa lihat sampai hari ini Goldman Sachs, S&P 500, S&P Global dan banyak lembaga asing mengatakan secara konsensus bahwa sekarang supply-nya tembaga itu semakin hari semakin berkurang, at least dari hari ini sampai 2030, dan juga kandungan biji tembaga itu semakin hari semakin rendah. Yang biasanya 1% itu adalah Iya, kandungan tembaganya, sekarang hanya 0,6%. Berarti mereka harus mengambang atau memecahkan baku tembaganya lebih banyak untuk mendapat tembaga murninya. Jadi ya, itu keren besarnya ya, Bro Kevin. Jadi kan bisa lihat iya, ada tiga mega trend nih. Mungkin satu-satu saya bahas ya. Pertama, ada AI. Kita tahu AI itu buku data yes. center sangat banyak, terutama energi, ya kan? Energi data center, dan mereka memakai konsumsinya itu sangat luar biasa besar. Jadi sebagai gambaran ya, kalau teman-teman lihat report yang ada di luar sana dari lembaga asing manapun, mereka secara sepakat angkanya variatif ya. Ada yang bilang bahwa data center itu butuh energi sekitar 100 gigawatt sampai 150 gigawatt. Itu rentannya ya, 100 Ya, gigawatt sampai 150 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Nah, sebagai gambaran, 1 gigawatt itu adalah 1000 megawatt. Ya kan? Jadi 1 gigawatt adalah 1000 megawatt. Nah, 1 megawatt itu butuh 27 ton tembaga. Jadi kalau teman-teman bisa hitung 150 gigawatt, teman-teman kalikan 1000 ke megawattnya, teman-teman kalikan 27 ton tembaga. Jadi kurang lebih itu yang dibutuhkan. Jadi ya data center AI itu butuh tembaganya tuh bisa 3 sampai 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan data center biasa yang bukan buat kepikiran AI. Belum lagi fasilitas pendinginnya, kalau teman-teman lihat karena data centernya panas, buku pendingin itu juga selain aluminium tembaga yang paling cepat. Belum lagi geopolitik, teman-teman pasti lihat lagi dua Kevin sempat bahas bahwa hari ini uh, langit dari Iran ditutup karena takutnya ada serangan dari pemerintah AS dan lain-lain. Jadi kita lihat geopolitik memanas dan salah satu bahan baku utama dari semua senjata dan alat-alat pertahanan alutsista itu adalah tembaga. Jadi ya teman-teman bisa lihat dua keren besar, pertama AI, kedua pertahanan itu sangat memakai tembaga sangat besar. Yang ketiganya masalah elektrifikasi, kayak contohnya EV, electric vehicle, dan banyak jaringan elektrik yang diperbarui. Nah, EV itu buku kebukuan tembaganya itu kurang lebih bisa 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan mobil biasa. Jadi kalau mobil biasa itu buku tembaganya kurang lebih 20 kilo, untuk mobil EV rata-rata kebutuhannya 80 kilo nih Bro Kevin. Jadi ya. mungkin Bro Kevin bisa lihat demand-nya sangat besar, eksponensial, tapi supply-nya terbatas. Actually 5 tahun ke depan itu supply-nya terbatas dan nggak bisa nambah dengan gampang karena buku proses yang panjang. Yes, ya jadi memang benar ya. Di Bloomberg Commodity Index pun kemarin sebelumnya juga dinaikkan lagi bobotnya copper. Jadi bukan hanya mengcap bobotnya gold, dan copper itu sekarang bobotnya sudah around 6%, 6,4% kalau saya nggak salah. Jadi itu dinaikkan dari sebelumnya itu cuma 5% tahun lalu, sebelumnya tahun lalu lagi 4%. Jadi dia naik bertahap-tahap. Copper ini punya bobot weighting yang naik terus ya di tiap tahunnya, dan ini bisa memicu supply shock. Ya benar ya, karena kalau teman-teman juga tahu mobil EV dan juga teman-teman lainnya itu ternyata menurut jurnal yang saya baca itu 3 sampai 4 kali lipat kebutuhan kopernya itu lebih banyak dibandingkan dengan mobil biasa ya. Jadi dengan adanya kita punya penetrasi juga ke sektor EV dan segala macam, juga yang bagian terkaitan dengan electricity, apalagi memang demand dan power dari data center itu diproyeksikan terus naik bahkan berkali-kali lipat ya sampai 10 tahun ke depan ya, sehingga akhirnya di tahun ini ya dimana sampai 10 tahun ke depan orang yang bisa kontrol dari
energi terutama listrik ya, karena itu menjadi bensinnya data center, itu akan bisa control the world bahkan menurut dari beberapa sumber ya. Jadi memang orang-orang sedang berlomba-lomba untuk membangun data center baru, membangun pembangkit listrik tenaga listrik baru. Nah, itu yang bisa memicu juga demand terhadap copper yang luar biasa. Dan apalagi tadi Bro Jason sudah bilang dan jelaskan kalau untuk mendapatkan supply baru juga agak sulit ya, dimana kandungannya juga makin sulit segala macam, akan memicu supply shock. Dan makanya beberapa fund juga di sini sudah mulai masuk ke copper ya. Jadi ada juga dari nggak cuma di US tapi di China ada yang bahkan sampai mereka masuk ke copper sampai billion USD gitu ya, salah satu fund di China. Nah, kurang lebih seperti itu ya pandangan kita terhadap copper yang masih sangat positif ya teman-teman. Ya mungkin kita akan bacakan mungkin pertanyaan ya dari sobat cuan kita yang sudah menyaksikan ya. Pertanyaannya dari Samuel Ongki nih, Bro Jason ya. Apakah asumsi bahwa harga emas dapat mencapai 15.000 sebelum 2030 dan perak berada di kisaran 250 sampai 1.000 ya, berarti dengan GSR kembali ke 1/20 itu cukup masuk akal. Apakah Bro Jason sependapat atau enggak dengan pernyataan dari Samuel Ongki? Jadi di sini emas sampai 15.000 sebelum 2030 berarti lumayan tinggi juga ya kenaikannya, ini hampir 4 kali lipat ya. Kemudian perak bisa ke 1.250 sampai 1.000 dari harga saat ini yang sekitar 90 ya. Nah itu 10 kali lipat. Ya, jadi Ya. kalau pertanyaannya emas ke 15.000 atau enggak, pertama proyeksinya terlalu jauh karena 2030 Terlalu jauh. everything can happen dalam 1 sampai 2 tahun, apalagi kita ngomong 2030 ya, sangat jauh 4 tahun, karena teman-teman bisa lihat dalam panasnya situasi sekarang semua bisa berubah dalam waktu 1 hari 2 hari. Sebagai contoh, dulu kita bukan dulu ya, mungkin baru beberapa bulan lalu bahkan sampai 15 tahun ke belakang kita dipimpin oleh satu dominasi yang namanya Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia, dan kita sudah melihat bahwa Amerika Serikat sudah mulai bergeser, sudah mulai keluar dari banyak lembaga PBB salah satunya ya kan, dan mengubah tatanan dunia. Kita bisa lihat bahwa sekarang superpowernya mengarah mungkin bukan hanya ke satu pihak secara dominan dan sentral, tapi mungkin bisa mengarah ke 2 sampai 3. Mungkin kalau saya boleh meminjam kalimat yang diucapkan oleh Perdana Menteri Singapura belum lamanya, dia bilang bahwa kita akan berpindah dari eranya Amerika menjadi eranya yang multipolar, di mana ada banyak kekuatan besar yang memimpin dunia secara bersama-sama. Nah, kalau itu terjadi berarti dunia atau inflow dari dunia mencari alternatif dari US dollar yang selama ini menjadi cadangan devisa. Jadi makanya mulai masuklah ke komoditas, karena komoditas itu dianggapnya sebagai hard asset, sebagai stock of value selain dari US dollar. Jadi mulai masuk ke emas, ke silver, ke perak dan mereka. Tapi melihat tren geopolitik sekarang, menurut saya bullishnya cukup panjang. Tapi apakah ke 15.000? Ya, anything can happen sih dalam waktu 1 sampai 3 tahun, karena teman-teman mesti tahu secara diam-diam ini ada yang coba menggantikan posisinya emas, namanya kan Bitcoin ya, dan Bitcoin juga adalah ciptaan atau digorong penuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena so far sejauh ini kelihatan sentimen geopolitik menggerakkan Bitcoin lumayan masif akhir-akhir ini. Kalau teman-teman lihat ketika ada isu geopolitik, belum lamanya berbarengan Bitcoinnya naik menuju 100.000 lagi, cuma masih belum kuat nih kayaknya. Cuma kan udah mulai banyak undang-undang baru yang tercipta dalam seminggu terakhir dari Genius Act dan juga Clarity Act. Nah, menurut saya bisa saja ada potensi dalam 1-2 bulan ke depan, mungkin dalam tahun ini bisa saja peran stock of value emas pelan-pelan digantikan oleh Bitcoin, dan itu adalah satu skenario yang kita tidak bisa eliminasi. Jadi ya menurut saya anything can happens 1-5 tahun ke depan. Tapi apakah arahnya emas perak kembali naik, menurut kita sih, saya pribadi berpendapat kita masuk ke super cycle. Cuman targetnya berapa tergantung nanti seberapa Bitcoin mengambil pangsa pasar investor yang mencari stock of value. Mungkin itu opini dari saya. Yes. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi di tahun ini, di tahun 2026, kalau kita lihat proyeksi dari beberapa analis, ini analis besar ya, di tahun 2026 ini kurang lebih proyeksinya ada yang 4.600, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Jadi terlalu lumayan beragam. Cuma
di range 5.000 sampai 6.000 untuk gold di tahun ini sampai akhir tahun 2026 ini maksudnya ya. Dan itu berarti kalau kita lihat 15.000 itu berarti kan harus naik kurang lebih 4 kali lipat dari level sekarang di akhir tahun 2030. Nah itu benar, gak ada yang tahu. Cuma kalau menurut saya akan cukup sulit ya teman-teman. Karena apa? Yang pertama saya merasa cukup sulit karena kita tahu Amerika sampai saat ini kalau kita lihat dari data ya, itu dia udah nggak buy lagi gold ya. Kalau teman-teman lihat data dari pembeli gold, jadi yang banyak membeli gold itu adalah China ya. Jadi People Bank of China ya, PBOC China. Nah, sedangkan beberapa negara lain udah stop melakukan pembelian. Nah, jadi dengan market cap yang begini sudah luar biasa besar, apakah bisa naik 4 kali lipat dalam waktu yang singkat itu sebenarnya agak sulit ya. Kalau kita lihat juga, kita ambil CAGR Bitcoin, sebenarnya gold itu kan dianggap sebagai salah satu aset safe haven yang memang pergerakannya juga nggak sangat liar ya. Jadi kalau teman-teman ambil data Bitcoin ya, mungkin dari 10 tahun sampai 20 tahun terakhir, itu CAGR-nya tuh nggak 100% ya. CAGR-nya itu masih below 20% kalau dari awal ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat, berarti kan kalau di sini kalau teman-teman anggap 4 kali lipat itu CAGR harus 100% ya, di atas 100% gitu ya dalam waktu singkat ini. Sebenarnya secara historical itu belum terbukti. Yang pertama juga semakin sulit karena kita lihat juga ada Bloomberg Commodity Index juga, kita lihat Bicom ini kan yang punya kan Amerika, dan juga sekarang pun goldnya di cap ya, jadi sudah ada maksimum. Jadi para hedge fund besar nggak bisa sembarangan beli Bitcoin karena udah masuk sampai capnya, jadi dia harus tetap di level-level seperti itu. Bahkan ada beberapa yang harus menjual. Nah itu bisa membuat pergerakan dari gold ini mungkin tidak bisa terlalu masif ya, karena ada di capnya itu. Nah itu jadi yang menjadi perhatian. Dan apalagi sekarang ada muncul Bitcoin, dan ini menjadi salah satu aset yang memang sangat didukung ya oleh Donald Trump, dan juga bahkan mau dijadikan US Strategic Reserve. Dan nanti dalam beberapa minggu ke depan juga akan muncul peraturan ya, ada framework ya tentang undang-undang digital aset, dan itu akan semakin bagus lagi ya untuk ekosistem digital aset, dan mungkin flow juga bisa akan terpecah kemana-mana, jadi agak cukup sulit. Nah seperti itu. Ya ini juga ada pertanyaan lagi ya sebenarnya dari salah satu user kita ya. Jadi mereka bertanya ya, jadi saham yang related to copper itu apa, sarannya untuk buy apa. Nah jadi kita di sini sekali lagi tidak membahas tentang perusahaan tertentu ya, spesifik perusahaan tertentu ya. Jadi kalau kita di sini Peluang Macronews itu membahas yang secara general. Jadi teman-teman kalau mau ikut yang lebih spesifik ya, teman-teman harus menjadi Peluang Plus. Nah di situ nanti kita akan ada obrolan dinasti keuangan, ada podcast tiap minggu. Nah itu di situ kita akan lebih spesifik membahas tentang emiten tertentu atau perusahaan tertentu. Jadi di sini kita lebih membahas yang secara general. Jadi teman-teman, mungkin itu saja untuk Peluang Macronews kita hari ini ya. Jadi apakah copper akan menjadi the next gold ya? Jadi kesimpulan dari kita, copper masih akan positif, tapi kita apakah ini menjadi the next gold, ini dari segi apanya. Kalau secara segi performance-nya kita lihat outlook-nya masih positif copper, dan jadi bisa teman-teman pertimbangkan dengan beberapa detail atau tesis yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi kurang lebih itu. Jangan lupa untuk menjadi join Peluang Plus untuk jadi punya full insight ya seputar saham tertentu ataupun spesifik sektor tertentu. Dan jangan lupa nonton terus Peluang Macronews tiap minggu ya di hari Kamis. See you on the next episode. Bye-bye.